Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadin abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kembali Allah Subhanahu wa taala menjadi dan mengumpulkan kita di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat yang insyaallah penuh dengan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ma'asyiral hadirin jamaah masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini diminta temanya mengenai masalah zakat. Masalah zakat ini sebetulnya pembahasannya bukan di kultum, akan tetapi pembahasan yang tepat, yang pas itu pembahasannya itu di pengajian atau secara bertanya secara langsung. Namun tidak jadi masalah karena ini penting dan perlu harus kita mengetahui dan harus kita bahas walaupun sedikit insyaallah barokah. Amin. Masalah zakatul fitrah. Zakatul fitrah, zakat yang semestinya yang harus bagi kita yang melakukan ibadah puasa untuk mengeluarkan daripada zakat fitrah tersebut. Dan adapun zakat fitrah yang kita keluarkan yaitu adalah berupa makanan pokok. Kalau Palembang Indonesia ini makan beras, maka yang dikeluarkan adalah Beras. Kalau yang di Arab Saudi mereka makannya gandum, maka yang dikeluarkan sesuai dengan bahan pokok, maka yang dikeluarkan adalah gandum. Dan adapun untuk di Indonesia ini, karena ada sebagian pendapat dari mazhab yang lain selain mazhab Imam Syafi'i, ada yang membolehkan mengeluarkan zakat itu bukan dengan berupa uang, bukan berupa dengan beras, akan tetapi berupa dengan uang. Seperti mazhab Imam Hanafi, maka yang dikeluarkan adalah uang. Adapun kita di Indonesia ini, bagi antum yang ingin mendapat, bagi antum yang ingin mengambil itu pendapat, maka hendaklah, kalau dari saya pribadi, kalau memang antum kepengen memberikan uang itu lebih bermanfaat kepada, maaf contoh sebagian asnaf, sebagian yang mendapatkan bagian-bagian daripada zakat, salah satunya di antara dua atau di antara 8 itu ada antara fakir dan miskin yang kebanyakannya kita bakal kasih sama mereka. Kalau antum mau ngasih uang dan antum mengatakan ini adalah lebih bermanfaat bagi orang fakir atau orang miskin yang membutuhkan daripada zakatnya kita tadi, maka apakah beras itu tidak bermanfaat bagi mereka, bagi fakir dan miskin? Antum mau kasih uang boleh, seperti apa yang didapat oleh Buya Yahya, jangan direpot-repotkan masalah ini. Antum mau mengasihkan, mengeluarkan zakat itu dengan beras, maka juga itu boleh, sesuai dengan mazhab al-Imam Syafi'i. Dan alternatif kalau dari saya, kepengennya antum orang itu fakir dan miskin yang mereka mendapatkan daripada bagian zakatul fitrah, maka hendaklah jalan alternatifnya itu kita mengasihkan sama mereka beras dan ditambah dengan duit. Lebih senang ini kalau mereka mendapatkan duit, senang. Tapi kalau
kau. Nah ini duitnya. Ini duit kau, ini untuk kau. Apa dia? Ambil minta HE dari. Beras harganya 30.000, 3 kilo, ya kan? Kita nak ngasih sama mereka duit 30.000, kecil, nominalnya kecil, nominalnya sedikit. Kalau kita sudah kasih mereka beras, taruhlah 3 kilo, 30.000, dan ditambah duit 100.000 atau lebih besar lagi lebih bagus, maka buat mereka ini senangnya luar biasa. Terus masalah itu zakat. Berapa yang kita keluarkan beras itu timbangannya? Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7, 2,7, 2 kilo sama 7 ons. Ada juga yang mendapat kalau mengambil jalan yang aman, mengambil jalan yang lebih lemah itu genapkanlah menjadi 3 kilo selesai. Iki 2 kilo, 2,5, 2 kilo setengah. Tambahlah 2 kilo, 7. Tambahlah genapkan jadi 3 kilo selesai. Itu baik, paling beda-bedanya berapa ribu. Ya kan? Dan ini juga keluarkan beras zakat fitrah setahun sekali. Hanya setahun sekali kita mengeluarkan zakat fitrah. Dan itu adalah pendapat mayoritas ulama. Ada yang mengatakan 2,5, ada yang mengatakan 2,7. Lebih amannya lemaklah kita membayar atau mengeluarkan zakat fitrah yang berupa beras tadi, kita genapkan menjadi 3 kilo. Asnaf, bagian-bagian orang yang menerima daripada zakat itu ada 8. Paling kita sebutkan di sini adalah orang yang fakir dan itu orang yang miskin. Fakir, perbedaan fakir sama miskin itu perbedaannya sangat tipis, perbedaan dikit sekali. Kalau orang yang fakir di dalam pekerjaannya itu 1 bulan yang semestinya dia harus mendapatkan 500.000 sebagai contoh. Di dalam 1 bulan kebutuhan itu 500.000-an, tapi tidak mendapatkan uang sebesar 500.000, hanya saja mendapatkan uang hanya 200.000. Maka ini yang dinamakan fakir. Dan ada pun yang miskin. Orang yang miskin 1 bulannya andai-andai yang dia capai itu adalah 500.000, namun penghasilannya hanya mendapatkan 400.000. Ini antara perbedaan fakir dan juga antara perbedaan fakir dan miskin yang kita kasihkan zakat kepada mereka. Dan ada lagi asnaf yang akan mendapatkan bagian-bagian zakat fitrah. Lumrahnya, paling banyaknya yang kita bagikan sama mereka adalah kepada fakir dan miskin. Adapun masalah amil zakat, amil zakat ini adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah, untuk menjaga zakat tadi, menerima zakat dan memberikan zakat kepada mustahik, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang berhak menerima zakat tersebut. Ini hati-hati kita yang selaku menjadi mustahik, kita selaku menjadi amil zakat. Kalau kita ini masjid-masjid ini yang ada di Palembang ini kebanyakan bukan dari pemerintahan, kita langsung tidak, bukan dari hakim. Kita ini bukan amil sebetulnya. Kita ini adalah panitia zakat. Panitia zakat ini perlu dibahas. Bagikan, ada lebih sedikit bagikan. Jangan sampai tinggal di dalam masjid ini beras zakat ini zalim panitia zakat, namun kalau tidak diberikan kepada orang yang mustahiknya, kepada orang yang berhak menerima zakat. Hati-hati juga bagi panitia zakat. Ngambillah yang sewajarnya, yang sesuai itu. Kalau kita jadi panitia, ngambil 2 karung, banyaknya 2 karung. 1 karung 50 kilo, 2 karung jadi
orang boleh mengambil zakat tersebut, akan tetapi dengan sesuai, akan tetapi sewajar-wajarnya baik. Yang sewajar-wajarnya itu jangan sewajarnya aku, ini sewajarnya aku kalau aku ngambil beras di orang inilah 100 kilo, aku sewajarnya aku. Sewajarnya kau makan, nah tidak boleh. Sewajarnya kau itu palingan 2 kantong 5 kilo, nah itu sewajarnya kau. Kalau sewajarnya aku 100 kilo itu lah. Nah ini tidak boleh, dan ini yang harus kita pahami. Dan panitia zakat juga harus mengerti masalah zakat. Kalau di kami di Masjid Darul Mutakin itu aku namanya sebagai contoh baik, kalau di sini mungkin berbeda. Kalau di Masjid Darul Mutakin itu tidak menerima uang. Selaku panitia zakat tidak menerima uang, tapi di situ menyiapkan beras. Kami menyiapkan beras beberapa kilo di situ. Jadi kalau ada orang yang mengeluarkan zakat dengan uang, kami suruh mereka dosa dengan lompat. Kami punya beras beli, jadi uangnya langsung dijadikan beras. Itu caranya agar mereka itu berat atau sibuk nak membeli beras itu sibuk, maka kami selaku panitia di Masjid Darul Mutakin itu menyiapkan beras di tempat. Jadi kalau ada orang yang membawa duit terus dia mengeluarkan zakat, duitnya kami ambil dan kami langsung langsung beli beras. Kami sudah menyediakan beras, tinggal beli beras. Dan ada pun selaku panitia juga harus menaruh di meja itu taukil. Kalimat taukil itu perlu. Hanya mungkin memakai bahasa Arab boleh, atau juga memakai bahasa Indonesia, memakai bahasa Palembang juga boleh. Aku wakilkan kau, sudah cukup. Boleh kita selaku panitia ngomong sama mereka, aku wakilkan kamu. Atau panitia ngomong sama dia, Pak, coba ngomong Pak, wakilkan sama kami. Emang kan kita kan tidak memberikan, tapi mereka mewakilkan sama kita. Dan akhirnya kakek beras ini, filter ini kita kasihkan sama orang yang mustahiknya kepada orang yang berhak menerima zakat. Adapun nanti pengen minta pembahasan tentang masalah zakat mal kemungkinan kita tidak cukup kalau kita bahas di waktu untuk yang singkat ini. Insya Allah kita bahas di pengajian atau boleh sharing tanya-tanya melalui WhatsApp, WA dan lain sebagainya. Kalau masalah zakatul mal, yang penting dia sudah sampai isomnya dan juga sudah sampai haul satu tahun. Mudah-mudahan sedikit pada malam hari ini bisa bermanfaat dan insya Allah bisa diamalkan apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan puasa kita, rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, semuanya diterima dan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bila wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam